kita lanjutin lagi penjelasannya ya. Jangan sampai bosen dan jangan sampai pusing dulu, karena kita masih ada beberapa tenses yang perlu kita pelajarin. Oke, untuk selanjutnya di chapter 21, kita punya past perfect continuous tense. Mungkin teman-teman sudah bisa buka modulnya. You can open chapter 21. Bisa dilihat di situ ada past perfect continuous tense ya. Nah, apa sebenarnya sih past perfect continuous tense itu? Dia adalah bentuk tenses yang digunakan untuk menjelaskan kejadian atau aktivitas dengan durasi waktu tertentu yang sudah terjadi di masa yang lalu. Biasanya kejadian atau aktivitas yang terjadi akan disambung dengan kegiatan yang lain. Jadi kayak suatu kejadian itu yang terjadi itu dua kejadian yang terjadi secara waktu yang sama tapi di masa yang lalu. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, kita langsung ke contohnya aja. Aku sudah berlari 2 jam ketika mereka berlari. Gimana itu maksudnya? Jadi dia itu udah melakukannya, sudah berlari selama 2 jam, kemudian ada lagi yang lari. Nah, seperti itulah, tapi dia di waktu yang sama di masa yang lampau. Jadi gini, I had been running for 2 hours when they started to run. Nah, di sini menjelaskan bahwa si orang ini sudah berlari selama 2 jam ketika ada orang-orang lagi yang berlari juga. Nah, bagaimana sih rumusnya? Oh, ada notes-nya. Notes-nya, tenses yang digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sedang terjadi dan sedang berlangsung di masa lampau. Kan, ya tadi ya, jadi di masa lampau gitu. Dan dia juga bisa digunakan untuk menyatakan conditional sentence type 3. Wow, rumit ya? Oke, nggak apa-apa. Coba kita lihat rumusnya. Rumusnya begini. Kalau yang bentuk positifnya, dia akan menjadi subject plus had been, lalu ada verb ing, dan the rest of the sentence. Terus bentuk yang kedua, negatifnya dia akan menjadi subject plus had plus not, been, ya, plus not, been, verb ing, kemudian the rest of the sentence, dan bentuk interrogatifnya dibalik. Jadi subjeknya di belakang, yang didahulukan adalah had dulu. Jadi had sebagai pembuka dari sentence-nya, seperti itu. Jangan lupa kalau interrogatif kita harus kasih tanda tanya ya, karena dia bentuk kalimat tanya. Duh, bingung nih, gimana kalau kita lihat contohnya aja ya. Oke, so this is the example of the sentence ya. Jadi ini contohnya. I had been typing the paper. I had not been typing the paper. Had I been typing the paper. Jadi itu dia tuh udah kejadian ya, udah kejadian dan sudah selesai di masa yang lampau, seperti itu. Terus yang kedua, she had been swimming for a half day when they started. Sama seperti penjelasan yang sebelumnya tadi, dia jadi ada dua kegiatan gitu yang berlangsung secara bersamaan, tapi satu kejadian sudah terjadi terlebih dahulu ya, jadi dia sudah berenang itu selama setengah jam ya, lebih spesifik lagi waktunya dijelaskan selama setengah jam, kemudian baru ada kejadian yang lain dan dua-duanya adalah perfect, udah terjadi, sudah selesai di masa yang lalu, seperti itu. Bentuk negatifnya tinggal tambahin not di antara had sama been, jadi had not been. Kemudian bentuk interrogatifnya had ditukar dengan she, jadi had terlebih dahulu kemudian she, seperti itu. I think it's bit confusing, agak sulit, tapi nggak apa-apa, kita coba memasukkan saja. Jadi teman-teman tinggal coba masukin per kata sesuai dengan rumusnya, jadi di mana subjeknya, di mana verbnya, dan saya yakin pasti bisa semuanya. Nah, untuk melatih supaya teman-teman lebih paham lagi, jangan lupa dikerjakan praktisnya, ada praktis di next page tentang past perfect continuous ini. Okay, so that's all about the explanation about chapter 21. Kita akan lanjut untuk membahas chapter 22 tentang apa? Stay tuned.